Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Drupadi Horor. Namun sebelum kamu mendengarkan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu dapat notifikasi dari video terbaru selanjutnya. Tuliskan juga pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Selamat mendengarkan. Setelah si petuk mati membuka pintu kamar tersebut, barulah Doni bisa melihat Mbak Pini sedang duduk, sembari mengelus-ngelus perutnya yang terlihat semakin besar. Kepala Mbak Pini masih terbungkus kain berwarna putih kusam tersebut. Namun ada kejanggalan, di mana pada beberapa titik bagian kepala Mbak Pini terlihat kalau kain itu dinodai setetes darah yang nampaknya berasal dari kepala Mbak Pini sendiri. Doni hanya bisa diam mematung, menyaksikan hal itu. Ia tidak dapat berbicara sedikit pun. Setelah itu, barulah petuk mati mengangkat tubuh Mbak Pini, menggendongnya di atas punggungnya, sembari membawa tubuh Mbak Pini entah pergi kemana. Mimik wajahnya melihat ke tempat Doni yang sedang berdiri, meskipun ia tidak berbicara sedikit pun kepada Doni. Namun nampaknya ia memberi gestur agar Doni mengikuti dirinya. Aura orang ini benar-benar membuat sekujur tubuh bergidik ngeri. Di dekat rumah memang ada setilik jalur menuju hutan lebat di bawah lereng kaki gunung. Petuk mati ini berjalan dengan langkah kaki yang tenang. Tanpa menggunakan alas kaki, beliau bisa tahu harus berjalan kemana, menghindari batu kerikil dan tanah berlumpur. Menyusuri setapak demi setapak jalan, sampai akhirnya mereka sampai di sebuah gubuk lain yang berada tepat di bawah kaki pohon beringin yang cukup besar. Anehnya, selama petuk mati membawa Mbak Pini yang kepalanya masih dibalut dengan kain tersebut seperti dirinya, Mbak Pini sama sekali tidak menunjukkan gestur melawan. Doni pun sama saja. Ia benar-benar menurut apa yang diperintah oleh si petuk mati ini. Di dalam gubuk itu, si petuk mati kemudian membawa Mbak Pini masuk. Gubuk ini jauh lebih kecil jika dibandingkan rumah yang sebelumnya. Di dalamnya hanya ada satu ruangan dengan ranjang kayu biasa, dengan api menyala dari sebuah patromax yang tergantung di atas dinding. Selain ranjang kosong tanpa ada apapun di atasnya, ada sebuah meja kayu dengan banyak sekali ulin dan berbagai bumbu dapur, seperti bawang putih, bawang merah, cabai, dan lain sebagainya. Mbak Pini dibiarkan berbaring di sana, sementara si petuk mati nampak membuat sesuatu dari berbagai tanaman serta bunga-bungaan yang tersaji di atas meja. Tak lama kemudian, Doni bisa mendengar jika Mbak Pini terengah-engah, seperti kesulitan bernafas di bawah kain kusam tersebut. Mungkin saja Mbak Pini sedang kesakitan akibat kain yang menutupi kepalanya. Tapi si petuk mati seperti membiarkannya begitu saja. Doni juga tidak berani berbuat apa-apa. Ia takut jika melakukan sesuatu, petuk mati akan menghukumnya. Tahu kalau Doni tidak tega, si petuk mati kemudian memberikan gestur kepada Doni untuk pergi. Ia menyuruh anak itu mengambil air di sumur yang ada di belakang. Doni awalnya ragu, apakah dia berani berjalan keluar saat malam gelap seperti ini. Apalagi tempat ini nampak mengerikan, dan ia juga sedang ketakutan. Namun melihat sorot mata kosong dari si petuk mati membuat Doni tidak memiliki pilihan lain selain melaksanakan perintahnya. Ia segera melangkah keluar dari pintu gubuk dan langsung melihat semak belukar dengan banyak sekali pohon-pohon tinggi besar sejauh mata memandang. Doni berjalan hanya menggunakan alas kaki karet yang sudah usang. Ia menghindari tanah berlumpur dan batu kerikil.
Selama ia menyusuri jalan, Doni merasa mendengar suara kendang dari kejauhan, seperti ada yang sedang mengadakan hajatan yang tidak jauh dari tempat dia berada. Doni terus berjalan dan berusaha mengabaikannya, hingga akhirnya sampailah dia di sebuah sumur kecil yang nampaknya sudah lama tidak digunakan. Doni cepat-cepat meraih timba dan segera menurunkannya untuk mengambil air yang ada di dalamnya. Selama ia berada di sana, entah kenapa badan dan leher Doni tiba-tiba merinding. Tidak hanya itu saja, bulu kuduknya berdiri, merasakan sesuatu yang tidak mengenakan. Bahkan Doni tidak berani melihat ke sana kemari, karena perasaan takut yang tiba-tiba meluap begitu saja. Doni fokus pada tali yang mengikat timba, dan mendengarkan suara kerepyuk air saat menyentuh kedalaman. Dengan perasaan lega, Doni menariknya perlahan. Suara gendang, kending, dan tabuhan gamelan masih terdengar dari kejauhan. Namun Doni berusaha abai dengan suara-suara asing itu, hingga timbul suara lain yang membuat sekujur tubuh Doni tidak bisa bergerak dengan normal. Suara itu tidak lain adalah suara tali tambang yang seperti ditarik-tarik dari bawah kedalaman sumur. Doni menatap tali itu yang bergerak-gerak dengan sendirinya. Ada perasaan ingin melihat. Doni pun mendekati sumur perlahan-lahan. Ia berusaha menjaga keseimbangannya agar tidak tergelincir. Dan saat Doni melihat ke lubang yang sepenuhnya hitam itu, Doni tidak bisa melihat apa-apa. Ia termangu sebentar sebelum minggat. Jerit suara wanita keluar dari dalam sana. Doni bergegas pergi. Ia dengan langkah sepoyongan membawa air, berusaha pergi dari tempat itu. Meski sekilas Doni sempat melihat seorang wanita berambut hitam keriting panjang. Ia sedang berdiri di antara air yang hanya setinggi dadanya. Ia sedang menimang janin di tangannya. Sampailah Doni di depan gubuk. Entah kenapa tempat ini benar-benar tidak nyaman. Meski sendirian, Doni merasa kalau ramai sesuatu mengawasinya dari segala penjuru. Bulu kuduk pun tidak henti-hentinya berdiri. Doni segera mengetuk pintu dan memberikan air yang Doni bawa ke Petuk Mati. Laki-laki itu tidak berbicara. Ia hanya melihat air yang Doni bawa, kemudian menutup hidungnya. Doni pun melihat ke tempat air, dan betapa terkejutnya melihat air yang sebelumnya jernih, tiba-tiba menjadi keruh. Keruhnya ini seperti ada genangan darah yang bercampur. Untungnya, si Petuk Mati tidak protes. Ia membawa air itu, menaburinya dengan bunga, kemudian membawanya ke tempat Mbak Pini sedang duduk di atas ranjang. Sedangkan wanita itu masih sama. Ia duduk dengan tenang. Kepalanya masih dibalut kain kusam. Pemandangan ini terlihat ganjil. Petuk Mati kemudian mengguyur tubuh Mbak Pini, menggosok tangannya berkali-kali, membiarkan wanita itu merasakan dinginnya air malam-malam. Sebelum suara kendang dan gamelan yang sempat Doni dengar tadi, kali ini semakin intens, seolah para penabuhnya berada di luar gubuk ini. Petuk Mati kemudian membuang kain yang menutupi tubuhnya, menunjukkan kulitnya yang nyaris berwarna hitam legam. Doni tidak tahu apa yang terjadi. Namun dari gestur tubuh si Petuk Mati, nampaknya ia terlihat cemas. Beberapa kali ia sedang mencari sesuatu, meletakkan benda-benda janggal, seperti batang tebu, potongan bambu kuning, bahkan beberapa kali dia melempar semacam bubuk garam ke tembok. Dan disinilah Mbak Pini yang sebelumnya tidur, tiba-tiba duduk dengan posisi menunjuk Doni. Anak itu seketika merinding. Petuk Mati kemudian menyeret tubuh Doni, membawa anak itu berada di samping Mbak Pini. Selepas itu, barulah Petuk Mati berdiri di depan Mbak Pini. Beliau kemudian membentangkan kedua kakinya. Doni bisa melihat laki-laki itu memasukkan kedua tangannya ke dalam bagian intim. Suara gamelan kian bertambah semakin keras, membuat Doni merinding luar biasa. Ada sesuatu yang sedang dilakukan Petuk Mati. Anehnya Mbak Pini hanya duduk dengan kepala masih dibuntal kain,
Tidak ada jeritan ataupun penolakan. Tak lama kemudian dari tembok-tembok kayu terdengar suara ketukan yang intens, seperti diketuk oleh berpuluh-puluh orang secara bersamaan. Doni yang berdiri di samping Mbak Pini pun mulai khawatir. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di tempat ini? Tak lama kemudian, Petuk Mati menarik sesuatu dari kedua kaki Mbak Pini. Sesuatu yang dibawa di tangannya nampak seperti segumpal darah berwarna merah. Merah sekali, dengan temali yang panjang dan masih terhubung dengan Mbak Pini. Doni membuang wajahnya ketika menyaksikan hal ini. Entah apa yang dilakukan oleh si Petuk Mati selanjutnya, karena segumpal daging itu ditutupi oleh kain yang sebelumnya Petuk Mati itu pakai. Sesuatu itu benar-benar ditutupi keseluruhannya. Bahkan Doni tidak bisa melihat setitik pun daging yang masih dipenuhi oleh darah segar. Laki-laki itu meletakkannya di atas meja dengan diikat menggunakan tali. Kemudian ia mengikat tubuh Mbak Pini dengan tali lain di atas ranjang kayu tersebut. Barulah si Petuk Mati berbicara dengan Doni. Suaranya terdengar terbata-bata sampai Doni tidak mengerti perkataannya. Untungnya Mbak Pini seperti tahu apa yang coba dikatakan oleh si Petuk Mati. Di bawah kain yang membungkus kepalanya, Mbak Pini seolah bisa mengerti apa yang coba disampaikan oleh laki-laki itu. "Semalam," kata Mbak Pini, mengikuti kalimat si Petuk Mati. "Semalam saja di sini. Jangan lepas kain anak itu. Jangan lepas menutup kepala istriku juga. Jaga mereka agar tidak terhubung satu sama lain. Jangan biarkan ada yang bersuara. Jangan buka pintu. Tetap di sini sampai malam besok saat saya sudah kembali." Malam itu Petuk Mati kemudian keluar. Ia pergi begitu saja tanpa memberitahu apa yang terjadi jika Doni tidak bisa menjaga pantangan itu. Laki-laki dewasa meninggalkan anak kecil sendirian. Doni hanya meringkuk di samping ranjang Mbak Pini saat Mbak Pini tiba-tiba tertawa cekikikan. Benar, di gubuk terpencil bersama dengan wanita yang mentalnya tidak stabil, kemudian ditinggal dengan sesuatu yang dibungkus dengan cara yang janggal, membuat Doni awalnya hanya bisa meringkuk di sudut ruangan. Sementara dari luar gubuk, ketokan dan tabu gamelan masih terdengar. Lama sekali bocah malang itu mendengar suara-suara tawa cekikikan, ketokan di tembok, sampai gemersak sesuatu yang diikat sepanjang malam. Hal ini membuat perlahan dirinya goyah. Ia ingin melihat segumpal daging itu lagi, tapi Petuk Mati melarangnya. Jadi ia kebingungan. Tapi yang namanya anak kecil, rasa penasaran tetaplah rasa penasaran. Ia berdiri dari tempatnya duduk, kemudian berjalan menuju ke bungkusan tempat Petuk Mati mengikat erat benda janggal itu. Bocah itu mencium aroma amis darah. Bagaimana Doni bisa tahu? Karena ia cukup mengenali aroma ini dari bangkai yang selalu dibawa pulang oleh Petuk Mati. Hanya saja, amis darah ini tidak seperti amis darah dari binatang. Ini seperti amis darah manusia. Bocah itu tahu di mana Petuk Mati menyembunyikan bilah pisaunya, maka ia mengambilnya. Dengan tangan kecilnya, bocah itu mulai menggesek bilah tajam pada tali, dan sesuatu yang ada di dalamnya bergerak dengan gerut yang lembut, membuat Doni seperti menahan nafasnya. Aroma amis semakin tercium menyengat, sementara suara-suara itu masih berputar-putar di sekeliling rumah. Tanpa sadar Doni melihat ke tempat Mbak Pini yang saat ini melihatnya dalam posisi duduk. Benar, wanita itu bisa melepas tali yang mengikat tubuhnya. Dengan kepala masih dibungkus kain, wanita itu hanya duduk dan melihat ke tempat Doni, sambil menggelengkan kepalanya ke kiri dan kanan dengan gerakan yang sangat janggal. Doni hanya bisa diam mematung. Ia menelan ludahnya. Apa yang baru saja dia lakukan seperti kebodohan yang sudah diatur. Anehnya, Mbak Pini tidak bergerak sama sekali. Ia benar-benar hanya duduk saja dan seperti bisa melihat keberadaan Doni. Bocah itu kembali pada gumpalan yang ada di hadapannya. Dengan sedikit menggunakan otot, ia berhasil membuat benda itu jatuh ke atas meja.
setelah sebelumnya dalam posisi tergantung. Kini Doni bisa melihat sesuatu yang ada di dalamnya menggeliat. Nafasnya terasa semakin berat, karena entah perasaan macam apa yang sekarang ada di dalam dadanya. Doni kemudian memotong pengikatnya, dan kain itu terbuka dengan sendirinya. Seperti yang Doni duga, sesuatu yang ia bayangkan itu benar-benar janin manusia, hanya saja dalam bentuk paling ganjil yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ia seperti segumpal daging tak berbentuk, memiliki 2 kaki dan 2 tangan, tapi dipenuhi guratan tidak rata. Sekujur tubuhnya terus mengeluarkan darah. Semua mengalir dari pori-pori kulitnya. Tapi yang paling menakutkan dari semuanya, janin malang itu tak memiliki mata, hanya lubang hidung dan mulut kecil yang tidak sempurna. Cukup lama Doni melihat janin gempal itu, sampai tanpa Doni sadari, kedua bahunya digenggam oleh tangan Mbak Pini yang seperti sedang mengamati janin itu. Doni terkesiap. Ia menadahkan kepala melihat wanita itu tertawa kecil. Sekujur tubuh Doni tiba-tiba saja merinding dibuatnya. Mbak Pini mengambil janin itu, membawanya ke atas ranjang seperti sedang menimang-nimang. Doni masih tak bergerak dari tempatnya. "Nak, merene," kata wanita itu kepada Doni. Bocah itu menggelengkan kepalanya, tapi Mbak Pini terus melambai-lambaikan tangannya. Doni yang tidak punya pilihan lain mendekat malu-malu. Ia menghindari tatapan langsung dengan janin yang ada di pangkuannya. "Cah ganteng, anak ibu ayu yo." Doni terpaksa melihat bentuk bibirnya yang kecil. Selaputnya seperti tidak sempurna. "Ibu iso njaluk tolong. Buka no kain iki, ben ibu iso ndelok anak ibu luwih jelas." Doni tertuju pada kain yang berwarna kusam dengan darah yang sudah lama mengering di sana-sini. Doni baru menyadari jika pada kain yang menutup kepala Mbak Pini hanya diikat dengan 1 tali yang mengikat di leher. Doni tentu saja tidak langsung mau melakukannya, tapi Mbak Pini mencondongkan putrinya, membuat janin itu menjejak-jejakkan kaki dan tangannya. "Buka enak, rapopo, sedilu tok ae." Doni meski awalnya tidak akan pernah menuruti kata Mbak Pini, tapi anehnya ia akhirnya menurut. Ia buka pelan-pelan tali pengikatnya yang nampaknya dari sobekan kain yang sama. Setelah selesai membuka kain, Doni melepas kain penutupnya. Ia buka secara perlahan, hingga bagian dagu dan bibirnya terlihat. Saat itu, Doni menyadari jika kulit wajah Mbak Pini nampak berbeda. Teksturnya keriput, seperti kulit nenek-nenek tua. Bahkan giginya kuning, dengan ukuran yang lebih besar. Ya, sepertinya Mbak Pini menyadari jika Doni malang sudah tahu, sehingga ia sempat menyeringai sedikit. Di situ, Doni mengurungkan niat untuk membukanya. Tapi dasar Mbak Pini sudah berbeda, ia bisa melepas penutup kepala itu sendirian. 1 tangan Doni dicengkram sangat kuat. Doni tentu melawan. Ia benar-benar ketakutan, tapi dasar tenaga anak-anak tidak akan sanggup melawan tenaga orang dewasa. Kepala Doni dibelai sangat lembut, sebelum ia membisiki, "Nurut ae nak, rapa kalono sing ciloko." Sepanjang malam Doni menemani Mbak Pini menyusui janin yang diselimuti dengan kain itu. Doni tidak tahu lagi harus merasa mual atau takut. Mbak Pini pun tidak mencelakai seperti yang dibayangkan sebelumnya. Ia justru membelai Doni, sampai akhirnya bocah itu tertidur. Saat Doni terbangun dari tidurnya, ia melihat seseorang sedang duduk di bawah kakinya. Petuk mati rupanya sedang melihatnya. Kali ini Doni bisa melihat wajahnya dengan jelas. Sorot matanya yang entah marah atau apa benar-benar tidak bisa ditebak. Ia melihat Doni dengan mata nanar. Laki-laki itu kemudian menggeleng-gelengkan kepala sebelum mengangkat bocah malang itu. Doni sempat melawan, tapi tenaga petuk mati jauh lebih besar,
bahkan dari Mbak Pini sekalipun. Di malam yang gelap gulita itu, laki-laki itu membawanya pulang ke rumah. Dan di rumah itu, Doni bisa melihat Mbak Pini terbujur di atas lantai, di atas jarik yang dibentangkan. Wajahnya nampak pucat, sementara di sampingnya ada kandang ayam tempat janin yang sebelumnya Doni lihat kini menyerupai bayi. Hanya saja bayi itu tetap saja cacat. Tidak ada yang tahu alasan kenapa bayi itu diletakkan di bawah sangkar ayam. Tapi Petuk Mati seperti melakukan sesuatu yang benar-benar Doni tidak mengerti. Ia hanya duduk sambil menghisap tembakau, melihat Mbak Pini terus-menerus. Bahkan ia memanggil Doni untuk mendekat. Saat Doni mendekat, Petuk Mati membuka lebar-lebar mulutnya. Rupanya terjawab sudah jika lidah laki-laki itu sebelumnya dipotong entah oleh siapa. Petuk Mati kemudian menunjuk anak yang ada di dalam sangkar, kemudian menunjuk dirinya. Doni pun sadar apa yang dimaksudkan. Janin cacat itu bisa jadi jika dibiarkan hidup akan menderita sama seperti si Petuk Mati ini. Apakah itu berarti maksud kata Petuk Mati itu lahir dari rahim seorang bahulawean? Meskipun Doni tidak mengatakannya, Petuk Mati seperti tahu kalau Doni sudah mengerti maksudnya. Tak berselang lama, pintu rumah diketuk oleh beberapa orang yang dulu pernah Doni lihat. Orang-orang dengan sarung tersampir di tubuhnya. Orang-orang ini berjalan masuk, kemudian melihat Mbak Pini. Mereka semua nampak berkumpul di rumah ini. Entah apa yang akan mereka lakukan. Sampai tengah malam, tidak ada yang melakukan apa-apa. Semuanya hanya diam, kecuali janin yang cacat itu yang mulai bisa menangis seperti bayi normal pada umumnya. Hanya saja suaranya terdengar aneh, seperti tertahan akibat tenggorokannya yang kemungkinan berbeda pada janin yang normal. Selepas tengah malam, orang yang paling ditunggu akhirnya datang. Sebuah mobil yang sudah lama Doni tidak pernah lihat baru saja tiba. Mas Jono datang dengan wajah yang tidak bisa ditebak. Beliau melihat Mbak Pini, kemudian melihat si Petuk Mati, sampai ke janin yang di dalam sangkar ayam. Orang-orang itu mengajak Mas Jono keluar. Mereka saling berbicara satu sama lain. Nampaknya Mas Jono sudah mendapatkan hak untuk mencari jalan keluar dari kesalahan yang sama sekali tidak mereka perkirakan. Beberapa kali Mas Jono juga melihat Doni dengan tatapan yang tidak senang. Setelah berdiskusi lama, Mas Jono pun mengangguk. Beliau kembali masuk dan akan menerima segala resikonya. Petuk Mati itu berdiri. Ia membawa janin itu di tangannya, menyelimutinya, kemudian membawa Doni ikut pergi bersama dengan orang-orang yang lain. Mereka semua lagi-lagi masuk ke dalam hutan. Sementara Mas Jono masih tinggal di rumah ini bersama dengan Mbak Pini. Doni sebenarnya ingin menolak, tapi orang-orang itu memaksanya untuk ikut. Di gubuk yang sama, hanya saja di belakang pohon beringin, Doni ditunjukkan sesuatu. Sepetak lahan dengan patekan atau nisan kayu berbaris sejauh mata memandang. Ada puluhan patek ditancapkan tanpa ada nama pada kayu-kayu itu. Ukurannya tidak lebih panjang dari janin yang dibawa Petuk Mati. Beberapa orang kemudian membawa daun pisang, melemparkannya ke salah satu lubang galian. Doni menyaksikan setiap gerak-gerik yang dilakukan orang-orang ini. Rasa-rasanya dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Doni berharap hal itu tidak akan terjadi, tapi Petuk Mati melakukannya. Ia membawa janin itu turun, meletakkannya begitu saja di sana, menutupinya dengan daun pisang. Tak berselang lama, tanah mulai dijatuhkan satu persatu menutup lubang itu. Doni kemudian dipaksa untuk meminum sesuatu yang kental seperti lendir. Tenggorokannya bisa merasakan rasa pahit yang teramat sangat, seperti dibakar. Sampai badannya lemas terkulai, barulah dia dibiarkan jatuh di atas tanah yang sama. Dan dia bisa mendengar suara bayi yang menangis.
Sebelum Doni mendengar suara bayi menangis, ia mendengar orang-orang itu berkata, "Gowon Melayu ibumu metu saka alas iki. Ojo rungokno sapa sing kowe gak kenal. Nggo alas, kabeh iku pendosa." Doni bangun di atas kuburan yang baru saja digunakan untuk mengubur janin cacat itu. Dan sekarang di setiap patek nisan yang Doni lihat, seorang wanita masing-masing sedang menimang bayi mereka masing-masing. Begitu mereka sadar dengan kehadiran Doni, mereka mengatakan satu hal yang sama. "Nak, iki ibu, gowo ibu mulih." Doni tentu saja ketakutan, karena setiap batu nisan ada seorang wanita yang duduk, ada pula yang berdiri. Mereka semua memiliki rupa dan wajah yang berbeda satu sama lain. Hanya satu kesamaan yang membuat Doni bergidik ngeri. Senyuman mereka terlihat seperti senyuman menyeringai yang dipenuhi tipu daya. Bulu kuduk dan sekujur tubuh Doni merinding melewati nisan-nisan itu. Ia tidak tahu apa yang harus dia lakukan di tempat ini. Pohon beringin pun dipenuhi oleh mereka-mereka yang lain yang seperti menertawai. Doni terus berjalan. Tanpa terasa, bocah malang itu juga sudah berada di puncaknya. Doni terus berjalan sendirian di bawah kaki-kaki pohon. Doni menyusuri jalan setapak sendirian. Sampai akhirnya dia mendengar Mbak Pini sedang duduk di salah satu nisan. Ia sedang menimang bayi. Mbak Pini menyanyikan tembang yang pernah Doni dengar dulu. Bocah itu mendekatinya. Ia kemudian mengatakan kalau disuruh membawa beliau pergi. Tapi Mbak Pini menggelengkan kepala, menolak dan memilih bersama bayinya. Doni melihat bayi itu memang seperti bayi biasa, tidak seperti janin cacat yang sebelumnya dia lihat. Tapi Doni juga tidak tahu cara membujuk orang itu. Bahkan saat membahas keluarganya, Mbak Pini pun juga menolak. Bahkan ada saatnya wanita itu marah dan mengancam bahwa ia tidak bisa dipaksa menyukai anak yang bukan darah dagingnya. Doni pun akhirnya pergi dari tempat itu sendirian. Banyak dari mereka yang berkata kalau dia ibunya, memintanya agar dibawa. Doni hanya menunduk, berusaha tidak mendengarkan. Bahkan saat bocah itu keluar dari sana sendirian, Doni hanya menggelengkan kepala kalau Mbak Pini suka berada di sini. Orang-orang itu pun tidak berkata apa-apa. Tapi Mas Jono yang kemudian menemui Doni mengatakan, kalau saja Doni menurut dan tidak melakukan hal sial seperti melihat petok mati yang lahir dari rahim Mbak Pini, semua tidak akan serumit ini. Sekarang, tidak ada yang bisa dilakukan. Setelah janin cacat itu dikubur, petok mati akan terus berada di sana. Di kuburan itu, berpuasa sendirian. Tapi Mbak Pini juga tidak bisa pulang. Mas Jono pun tidak mengatakan apapun lagi. Kecuali ada keajaiban, Mbak Pini bisa menemukan jalan pulang. Tapi hal itu tidak akan pernah terjadi. Mas Jono juga mengatakan kalau bayi-bayi yang Doni lihat adalah janin-janin dari Bahu Lawean yang pernah meminta tolong sama si petok mati ini. Kebanyakan dari mereka bisa melewati masalah ini karena kusen mereka yang memang tidak seceroboh Doni. Salah Mas Jono juga memilih Doni yang belum akil balik. Tapi keadaan sudah memaksa dan semua sudah terjadi. Sekarang tidak ada lagi yang bisa Doni dan Mas Jono lakukan. Mereka harus membawa Mbak Pini pulang. Bagaimanapun, wanita itu masih hidup, hanya belum bisa pulang. Mas Jono pun mengatakan kalau Doni mungkin lebih baik tidak melanjutkan menjadi anak angkat Mbak Pini. Tapi rupanya keluarga Mbak Pini berpikiran lain. Meskipun keadaan sudah menjadi seperti ini, tapi keluarga Mbak Pini masih ingin mengangkat anak Doni. Mas Jono pun tidak memaksa. Selama tumbuh di keluarga Mbak Pini, Doni yang mengurus beliau. Wajah Mbak Pini sering murung seperti orang yang melamun. Kadang seharian beliau hanya duduk di kamar, memandang jendela dengan tatapan yang kosong. Kadang ia duduk sambil menimang bayi dan bersenandung sendirian. Tapi pada suatu malam,
Doni merasakan angin berhembus melewati tubuhnya. Doni turun dari ranjang, mencari dari mana firasat buruk itu datang. Rupanya, Doni melihat sekilas ada yang sedang berjalan di lorong sendirian. Sosok yang Doni lihat ini terlihat familiar. Sosok ini masuk ke dalam kamar Mbak Pini tengah malam seperti ini. Dan benar saja, saat Doni mengikuti, Doni dibuat terkejut saat menemukan Mbak Pini sedang duduk menatap dirinya sembari menyeringai. Beliau mengelus-ngelus perutnya yang sudah membesar hanya dalam waktu 1 malam. Mbak Pini kembali mengandung, dan itu adalah anak yang paling ditunggu. Orang-orang yang selama ini menemani Petuk Mati kemudian berkata, kalau anak itulah yang menjadi pembayaran setelah apa yang Petuk Mati kerjakan. Mas Jono juga terlambat menceritakan ini. Beliau tidak menyangka Mbak Pini bisa pulang. Jadi maksudnya, karena kesalahan yang dilakukan Doni, Petuk Mati mengambil resiko jalan lain, yaitu meminta anak yang lahir dari rahim Mbak Pini. Anak ini, itu anak yang dulu gagal dilahirkan. Ada alasan yang tidak bisa dijelaskan kenapa Petuk Mati menginginkannya. Dan karena hal itu, Mbak Pini menjadi gila. Dan begitulah Doni menceritakan kalau sampai saat ini ia menyimpan rasa bersalah ini. Ia tidak pernah meninggalkan keluarga ini, bahkan sampai saat cerita ini ditulis.